Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukrulillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kembali lagi di sini bertemu dengan saya Rifkin Zaidah. Ini masih dalam suasana lebaran ya, Idul Fitri. Maka saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Seandainya selama ini saya ada kesalahan, baik itu yang saya sengaja maupun tidak, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon maaf lahir dan batin. Dan kita lanjutkan di kesempatan kali ini, di video kali ini kita akan belajar hal wajib sebelum sholat. Kemarin ada yang komentar ya, agar saya membuat video tentang bacaan-bacaan sholat yang sederhana beserta juga artinya. Namun saya pikir sebelum membahas masalah sholat, belajar masalah sholat, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita sebelum melaksanakan sholat ada hal-hal yang wajib yang harus kita lakukan, dan saya pikir ini harus disampaikan dulu sebelum belajar sholat ya. Kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melaksanakan sholat, ada beberapa hal yang wajib kita laksanakan. Sebelum sholat itu ada wudhu. Ada wudhu, dan orang tidak langsung boleh berwudhu seandainya dia punya hadas yang besar. Dia harus mandi wajib dulu. Dan orang juga tidak bisa langsung wudhu seandainya dia itu misalnya buang air kecil, buang air besar, sehingga dia beristinja dulu ya. Jadi ini ada kaitan erat ini ya. Ada istinja, ada mandi wajib, ada wudhu. Yang ketiga-tiganya ini memakai air ya. Airnya harus air mutlak. Air mutlak itu ialah air asli. Air yang suci dan bisa menyucikan. Ada banyak air yang tidak bisa menyucikan. Dan banyak juga air yang tidak suci. Yang tidak bisa menyucikan contohnya apa? Ada air musyammas namanya, yaitu air ada di tempat bahannya logam yang kena sinar matahari, itu airnya tidak boleh dipakai, itu makruh kita memakainya. Lalu ada yang namanya air mutanajis, yaitu air yang asalnya itu air suci lalu kena najis, kemasukan najis, maka namanya air yang bernajis atau air mutanajis. Ini tidak boleh dipakai ini ya. Lalu ada juga air mustakmal. Air mustakmal adalah air bekas, air yang telah dipakai untuk bersuci atau yang telah dipakai menghilangkan najis. Jadi ini air sisa dan jumlahnya sedikit. Itu hukumnya mustakmal, tidak boleh dipakai ya. Dan ada juga air yang suci yang tidak bisa menyucikan. Jadi air yang tidak asli lagi, air yang sudah bercampur. Misal air teh, air kelapa, air mawar, air kopi, ini semuanya adalah suci, boleh kita minum, tapi tidak bisa menyucikan. Syaratnya wudhu, mandi wajib, istinja itu memakai air yang mutlak. Nah, kita lanjutkan untuk membahas satu persatu ini. Untuk ini kita memakai bantuan supaya nggak nulis banyak ya, pakai buku kunci ibadah. Ini banyak sekali ya dijual orang, mungkin di seluruh Indonesia ada ini, atau bahkan di luar negeri mungkin.
Ini mudah dipahami ya. Ada tulisan Indonesianya. Kita belajar masalah istinja. Istinja itu menghilangkan najis karena kencing atau berak dari tempat keluarnya. Jadi tempat keluarnya itu dicuci sampai bersih, itulah namanya istinja. Dan istinja itu harus hilang rasanya. Mungkin ada lengket, ada semacam licin dan lain sebagainya, itu rasa ya. Jadi itu harus hilang ya, rasanya itu sudah rasa bersih ya. Lalu hilang baunya, hilang warnanya. Lalu istinja itu biasanya memakai air, atau kalau seandainya tidak ada air boleh pakai batu. Itu juga dibersihkan sampai bersih. Dan zaman sekarang mungkin tidak pakai batu, pakai tisu, maka di sini juga bersihkan sampai bersih. Nah, kita lanjut mandi wajib. Nih kita lihat di bukunya ya. Jadi mandi wajib itu diwajibkan dengan beberapa sebab ya. Ada disebabkan bersetubuh atau jima, atau yang kita kenal dengan junub. Jadi kalau orang junub wajib mandi ya. Lalu keluar air mani dan lain-lain di sini ya. Lalu ada yang namanya fardu mandi. Mungkin di buku lain ada yang namanya rukun mandi. Jadi rukun sama fardu itu sama ya. Jadi rukun atau fardu mandi ini tidak boleh ada yang ketinggalan. Ini di sini ada 3. Jadi tidak ada yang boleh ketinggalan. Ketinggalan 1 itu artinya mandinya tidak sah ya. Yang pertama ini adalah niat. Nah, nanti kita belajar di lembarannya ya, ada niatnya di sana. Nah, niat ini wajib bareng permulaan kita membasuh badan. Basuhan pertama pada badan kita itu kita sertakan niat ini. Niatnya yang di dalam hati ini ya. Menghilangkan najis yang ada pada tubuh kita, jelas tuh ya, dibersihkan semua. Lalu meratakan air ke seluruh tubuh. Seandainya kulit kita ada yang menghalangi, misalnya ada isolasi, lengket ya, itu dilepas. Kalau ada tip ek yang nempel di kulit kita, kita hilangkan dulu. Kalau ada cat dan lain sebagainya yang kira-kira tidak tembus air ke tubuh kita, ke kulit kita, maka hendaknya dihilangkan dulu, dibersihkan dulu semuanya sehingga air bisa sampai ke kulit kita ya. Lalu di sini ada namanya sunat mandi atau sunnah mandi ya. Jadi ini ada beberapa, ada 6 di sini ya. Seandainya ini kita lakukan maka tentu kita mendapatkan pahala dari Allah ya. Kalau seandainya tidak dikerjakan sunnah mandi ini, maka mandinya sudah sah. Yang penting fardu mandi atau rukun mandinya terpenuhi. Lanjut, wudu. Nah, ada syaratnya wudu. Di antaranya adalah memakai air yang suci dan mensucikan. Lalu ada fardu wudu di sini. Nah, fardu wudu seperti tadi ya, boleh ada namanya yang lain yaitu rukun wudu. Nah, rukun wudu atau fardu wudu tidak ada yang boleh tertinggal, harus terpenuhi semua. Niat tentu ya, niat itu dalam hati. Lalu yang kedua, membasuh muka. Kita tahu batas-batasnya ya. Nomor 3, membasuh kedua tangan sampai siku ya, gitu. Lalu mengusap sebagian kepala. Lalu nomor 5, membasuh kedua kaki hingga mata kaki ya. Lalu yang keenam adalah tertib, tersusun ya, mana yang duluan didulukan, yang terakhir diterakhirkan ya. Lalu lanjut, sunnah atau sunnat wudhu. Nah, ini juga sama dengan yang di mandi tadi ya. Kalau seandainya sunat seperti ini kita lakukan, tentu kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Kalau seandainya kita tinggalkan, tidak lakukan misalnya, maka wudhunya di atas tetap sah apabila rukun atau fardu wudhunya terpenuhi ya.
Nah, kita lanjut ke sini. Nah, mandi wajib maupun berwudu kalau seandainya tidak ada air, airnya kosong, tidak ada, sudah cari kemana-mana tidak dapat air, sehingga masuk waktu sholat, ya, sampai datang waktu sholat itu ternyata belum ada juga airnya, maka di sini boleh tayamum, ya. Nah, ini tayamum ya. Tayamum itu adalah pengganti wudhu atau mandi. Boleh bertayamum apabila tidak ada air. Lalu yang kedua, dalam keadaan sakit. Lalu masuk waktu sholat. Nah, ini dengan debu tanah yang bersih tentunya ya. Jadi jangan debu yang di jalanan, mungkin debu yang ada di dinding itu lebih suci ya, lebih bersih. Nah, di sini juga ada yang namanya fardu tayamum atau rukun tayamum. Ini tidak boleh ditinggal. Nah, ini sunat tayamum. Kalau sunat tayamum seperti sunat-sunat yang lain, kalau seandainya kita laksanakan luar biasa, kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Dan seandainya kita tinggal, maka insya Allah tayamumnya tetap sah seandainya fardu tayamumnya terpenuhi. Nah, sekarang kita baca ya lafadz niat mandinya. Yang namanya niat itu ada di dalam hati. Ini nah, yang dalam hati ya. Kita baca ulang-ulang ya. Dengan harapan mudah-mudahan kita yang belum lancar bisa lancar. Yang misalnya belum hafal, insya Allah bisa hafal ya. Mudah-mudahan, amin. Ini mudah sekali ya saudaraku ya. Ini mudah untuk kita hafalkan. Kalau mandi ini nawaitul ghusla. Kalau wudu ini wudu'a. Jadi nawaitulnya sama. Lihat di atas ya, sama nawaitu. Cuma di situ ghusla itu artinya mandi, yang wudu artinya wudu. Liraf'il hadasil sama, sampai bawah itu sama ya. Sama. Di sini akbari, di sini asgori. Itu aja bedanya ya. Kalau seandainya ini dibaca silahkan anjami'il badani, artinya dari seluruh badan. Nah, fardal lillahi ta'ala ini sama dengan di sini. Jadi mudah kita hafalkan nanti ya. Bedanya cuma ada di sini, ada di ghusla sama wudu'a. Paham ya? Ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun ini bismillah itu sunnah, jangan lupa baca bismillah ya. Kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla. Nawaitul ghusla. Nawaitul ghusla. Liraf'il hadatsil akbari. Liraf'il hadatsil akbari. Liraf'il hadatsil akbari. An jami'il badani. An jami'il badani. An jami'il badani fardal lillahi ta'ala fardal lillahi ta'ala fardal lillahi ta'ala. Kita baca dari depan. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari an jami'il badani fardal lillahi ta'ala. Kita lihat tulisan Latinnya. Nawaitul ghusla. Nawaitul ghusla. Nawaitul ghusla liraf'il hadatsil akbari liraf'il hadatsil akbari liraf'il hadatsil akbari an jami'il badani an jami'il badani an jami'il badani fardal lillahi ta'ala fardal lillahi ta'ala fardal lillahi ta'ala. Kita baca nawaitul ghusla liraf'il hadatsil akbari an jami'il badani fardal lillahi ta'ala. Niatnya dalam hati, aku niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah ta'ala. Lanjut kita belajar membaca, melancari lafadz niat wudu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'ah. Nawaitul wudu'ah. Nawaitul wudu'a
liraf'il hadatsil asghari, liraf'il hadatsil asghari, liraf'il hadatsil asghari, fardal lillahi ta'ala, fardal lillahi ta'ala, fardal lillahi ta'ala. Kita baca, nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari, fardal lillahi ta'ala. Kita lihat, kita baca Latinnya, nawaitul wudu'a, nawaitul wudu'a, nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari, liraf'il hadatsil asghari, liraf'il hadatsil asghari, fardal lillahi ta'ala, fardal lillahi ta'ala, fardal lillahi ta'ala. Kita baca, nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari, fardal lillahi ta'ala. Niatnya dalam hati, aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Nah, kita sekarang belajar niat tayamum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut tayammuma, nawaitut tayammuma, nawaitut tayammuma listibahatis sholati, listibahatis sholati, listibahatis sholati, fardal lillahi ta'ala, fardal lillahi ta'ala, fardal lillahi ta'ala. Kita baca, nawaitut tayammuma listibahatis sholati, fardal lillahi ta'ala. Lalu di sini tulisan Latinnya, nawaitut tayammuma, nawaitut tayammuma, nawaitut tayammuma listibahatis sholati, listibahatis sholati, listibahatis sholati, fardal lillahi ta'ala. Kita baca, nawaitut tayammuma listibahatis sholati, fardal lillahi ta'ala. Niatnya dalam hati, aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudariku yang menginginkan foto lembaran kertas ini, seperti biasa ya, ada di deskripsi, ada link di sana ya. Sekian dulu apa yang dapat saya sampaikan di video ini, insya Allah bersambung ya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala dukungan. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.